Halo, perkenalkan saya Hidayat Nur Karim dengan NIM 2305160030. Yang dimana kali ini saya akan melakukan simulasi mengajar di micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelum kita mulai kelas ini, marilah kita berdoa untuk ketua kelasnya atau dipimpin ya. Oke, mari teman-teman, sebelum kita berdoa, menurut saya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh baik, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir? Atau Ada, Pak. Banyak. Aduh, kesiangan ya. Oke, sebelum kita mulai materi ini, materi peristiwa Rengas Dengklok dan Proklamasi Kemerdekaan, kita ingat-ingat dulu materi sebelumnya. Ada ingat nggak? Nggak ada sih. Oh, Ini tak merhatiin. ada ingat nggak? BPK ini. Oke. Terima kasih Nadia. Nah, dalam peristiwa Rengas Dengklok dan Proklamasi Kemerdekaan, jadi kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok dan Proklamasi Kemerdekaan. Nah, saya ingin bertanya pada teman-teman, jika kalian menghadapi sebuah dilema yang dimana kalian berada pada keadaan yang penting dan genting, apakah kalian memilih untuk ambil tindakan yang cepat atau berpikir perlahan dan hati-hati gitu? Berpikir perlahan ya, oke gitu. Nah, sama halnya dengan para penjual kita ketika proklamasi kemerdekaan itu mau dilaksanakan, mereka mengalami sebuah perdebatan yang dimana pada awalnya pada Agustus 1945 yang dimana dunia mengalami perubahan besar. Jepang yang sebelumnya berkuasa di Asia mengalami kekalahan yang beruntun di Front Pasifik atau di Perang Dunia Kedua setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, situasi ini memberikan Indonesia kesempatan untuk memerdekakan diri. Nah, itu agak ada kesalahan dikit, yang mana sebenarnya sih 15 Agustus. Nah, pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah pada Sekutu dan berita itu didengar oleh golongan muda yang dimana setelah mendengar hal itu mereka mulai berdiskusi mengenai mengenai pelaksanaan kemerdekaan Indonesia ini, mau nyesuaiin tanggal yang ditetapkan oleh Jepang atau segera gitu, karena mereka sadar bahwa ketika Jepang menyerah pada Sekutu, kekuatan Jepang di Asia, di Indonesia sudah mulai melemah gitu. Mereka udah nggak punya power lagi, dan itu adalah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri gitu. Nah, pada saat itu juga Indonesia mengalami sebuah dilema gitu, memilih untuk ikut golongan muda yang sesegera mungkin memerdekakan Indonesia atau mempertimbangkan resikonya, karena menurut golongan tua, kalau kita langsung merdeka tanpa persetujuan Jepang itu dianggap sebuah pemberontakan atau pengkhianatan atas kesepakatan yang sebelumnya dibuat oleh Indonesia dan Jepang. Nah, ada beberapa tokoh dalam golongan muda, yaitu ada Soekarno, Wikarna
dan Kairos Saleh. Dan untuk golongan tua di mana ada Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Oke, selanjutnya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Di mana golongan muda itu ingin cepat merdeka karena Jepang sudah kalah dan itu adalah kesempatan bagi Indonesia yang tidak boleh dilewatkan. Dan dengan hal itu mereka sudah menerima semua resikonya. Dan untuk golongan tua mereka lebih berhati-hati gitu, takut konflik dengan sekutu atau Jepang gitu, dan ingin strategi aman karena walaupun Jepang sudah melemah, mereka masih punya namanya senjata gitu, sedangkan senjata kita masih tradisional. Mungkin ada senjata api, akan tapi itu nggak banyak dan harus mempersiapkan matang dahulu. Kronologinya atau alurnya, yang pertama Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, yang di malam harinya golongan muda melakukan aksi penculikan. Maksudnya diculik ini nggak secara kasar gitu, secara halus diculiknya atau diasingkan ke Rengas Dengklok. Dan pada malamnya 16 Agustus mereka mulai kembali ke Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Nah, dalam penyusunan teks proklamasi, di mana lokasinya itu ada di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Jadi, ia merupakan seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Rumah ini dipilih karena relatif aman dari penguasaan Jepang dan sekutu. Dan anggota yang menyusun teks ada 3 orang, yang mana Soekarno itu sebagai pemimpin dan juga penulis naskah, Muhammad Hatta sebagai wakil dan penasihat, dan Ahmad Subarjo sebagai penasihat dan penyempurna. Dan untuk yang menulis atau memetiknya adalah Said Iqbal. Nah, jadi kemerdekaan Indonesia secara resmi diproklamasikan pada 17 Agustus, dan pada saat itu juga Indonesia sudah mendeklarasikan bahwa mereka sudah berdaulat, mereka sudah menjadi sebuah negara gitu. Dimana dengan hal ini berakhirlah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing dari Belanda hingga Jepang. Nah, dan dari sinilah awal mula pembentukan negara Indonesia dengan konstitusi, pemerintahan dan kedaulatan sendiri. Dan mungkin itu aja materi singkat yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada yang kurang paham atau bingung bisa bertanya. Teman-teman, nggak perlu takut. Sebelum kita lanjut ke penugasan atau diskusi, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi? Ya, silakan. Tadi ada penjelasan dari pendidikan, Kenapa harus ada penculikan? Karena Soekarno sebagai anggota dari golongan tua, mereka nggak setuju dengan pendapat golongan muda tadi. Karena Soekarno bisa dibilang agak dekat ya dengan Jepang, mulai dari sebelum Jepang kalah hingga Jepang kalah. Soekarno dengan Jepang itu cukup dekat, di mana jejaknya juga Soekarno sempat jadi mandor Romusa, dan Soekarno sudah paham banget dengan Jepang gitu. Jika kita proklamasikan segera dan tidak mengikuti tanggal yang telah ditetapkan oleh Jepang, bisa aja Jepang menganggap itu adalah sebuah pemberontakan, sebuah pengkhianatan yang bisa aja kapan saja Jepang menyerang Indonesia gitu, yang menimbulkan banyak korban. Untuk hal itu Soekarno untuk mencegahnya gitu loh, mencegah banyaknya korban. Oke, terima kasih telah
langsung ke penugasannya ya. Ketua kelas bisa hitung ada berapa orang? Baik Pak. 2, 4, 6, 8, 10 Pak. Karena satunya masih ngambil nilai berarti 9. 9 orang. Bagi 2. Bagi tiga. Jadi tiga ya tadi ya. Satu kelompok. Mau pilih sendiri atau dipilihkan atau berhitung? Berhitung. Hitung aja apa ya berhitung ya. 1 sampai 3 ya. Dan mulai dari Daniel. 1, 2, 3. Sudah kah? Oke, langsung kumpul aja anggotanya. Tinggal satu. Ini kertas awalnya. Segera ya. Baik Pak. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ini kelompok 22 ya. Oke. Saya jelaskan ya caranya. Bisa perwakilan kelompok untuk maju. Kita dulu ya. Ada dua tadi. Jadi ini saja. Harus dijelaskan dulu berapa pipa. Nah, jadi tugasnya kalian tadi kan sudah dijelaskan dalam peristiwa Rengas Dengklok itu ada dua kelompok yang saling bertentangan gitu loh, berdebat gitu loh. Nah, tugasnya kalian harus memilih atau mendukung salah satunya gitu loh dari kelompok tersebut. Mulai dari alasan kelompok untuk memilih apa, mendukung golongan tadi, dan juga sertakan faktanya, fakta sejarahnya mengenai alasan kelompok tadi. Oke, oke, perwakilan kelompok bisa memilih Pak. Siapa? Bapak. Yang menang, yang milih anu ya, Yang menang. pilih kelompok tadi, dua kelompok tadi ada golongan muda dan golongan tua. Pilih apa? Yang muda ya. Oke. Oh, pilih muda tua. Golongan muda atau tua? Saya juga Pak. Berarti emang dapat golongan tua dari aku. Deng. Tua. Kamu yang berdiri ya, kita gantian dari lo. Bapaknya keliling. Suka dari yang mana? Kalau ada yang dibingungkan bisa bertanya ya. Kalau ada yang dipahami bertanya ya. Daniel, tolong temannya dibantu ya. Oh, jadi. Oke. Lupa nama dia Pak.
Pakai aku nggak apa-apa. Nggak apa. Kamu cari analisis dampaknya. Analisis dampak. Dampak apa? Oke, tinggal 1,5 menit lagi. Kalau soal sulit, maaf ya. Oke, tinggal 30 detik lagi. Oke, Daniel. Uang kerja sama teman-temannya, Daniel. Kurangin Pak, dia nggak mau membantu. Oke, 10 detik lagi. Analisis dampak. Oke, langsung dikumpul, teman-teman. Selesai nggak selesai?
5 menit lagi. Tutup daya tapi udah Sudah waktunya. tutup ini Pak. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daniel maju. Untuk kalian ada kabar kah? Tidak ada. Asal nelfon katanya benerin aja. Saya kira mau ada yang mau maju kah? Daniel Ortega udah maju. Masa dia ngambil hak orang lain nanti pas maju. Kalau kamu udah maju hari ini, gimana nanti? Ya tapi Umi Jangan main-main lah. ya tapi Umi matikan kan? Oh iya.